Amin. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahal awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa atim wa karim wa majid ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa man tabi'a sunnatahu wa qadana huda. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Samangke kita niki diparingi kesehatan oleh Allah, diparingi nikmat iman, nikmat Islam. Saged terusaken samangke niki wa Hamzatu ammuhu wa Abbas kada ammatu Safiyatu dzatu hiddah. Kita masih membahas tentang keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sudah kita ketahui kemarin putra-putri beliau niku ada 7 jumlahnya. Dengan istri-istri beliau itu ada yang ketika beliau meninggal itu ada 9 orang yang masih hidup pada saat beliau meninggal. Keseluruhannya itu adalah ummahatul mukminin, dalam artian mereka ini kehormatan seperti ibu kita sendiri, tapi dalam hal keharaman, dalam hal kita ini menyendiri dengan mereka, misalkan seandainya niku sama dengan lain, tapi kehormatan mereka tidak seperti orang tua kita sendiri. Kemudian Hamzatu ammuhu Abbas kada ammatu Safiyatu dzatu hiddah. Samangke kita membahas tentang paman-paman Rasulullah dan juga bibi beliau. Paman beliau yang dalam bahasa Arab itu ammuhu. Kalau kita mengatakan ammu dalam bahasa Arab itu yang dimaksud adalah keluarga dari ayah. Jadi ini adalah saudara-saudara ayah beliau atau putranya dari Abdul Muttalib. Ini yang dimaksud ammuhu, paman-paman beliau. Termasuk yang pertama adalah Hamzah wa Abbas. Yang disebut kenapa hanya ammuhu? Karena saudara dari ibu beliau niku sudah meninggal dahulu sebelum Rasulullah niki diangkat menjadi rasul. Jadi istilahnya akhwal khol. Khol niku paman dari jalur ibu. Niku ataupun bebek beliau dari jalur ibu, saudara ibu beliau niku keseluruhannya sudah meninggal terlebih dahulu sebelum beliau diangkat jadi rasul. Jadi dari segi niku mereka meninggalnya ketika zaman fatrah, zaman tidak turunnya, tidak terputusnya seorang rasul pun. Cara anu gitu sama dengan kondisi kedua orang tua beliau, kedua orang tua Rasulullah. Dia termasuk orang yang selamat. Sedangkan kalau paman-paman beliau itu jumlahnya ada 12 paman. Pamannya itu ada 12. Tapi yang beriman itu ada 2 orang. Yang pertama adalah Hamzah. Hamzah ammuhu Abbas kada. Sayyid Hamzah. Hamzah niku yang pertama. Yang kedua adalah Al-Abbas. Tapi pamannya keseluruhan ada 12. Dia termasuk yang merawat Rasulullah dari kecil, dari umur 8 tahun gitu. Pamane atau ayahnya Sayyidina Ali itu Abu Thalib. Ini kan termasuk paman beliau atau musuhnya beliau yang sudah kita tahu, Abu Lahab, yang sudah dipatenkan oleh Allah itu pasti menjadi penghuni neraka. Kan diabadikan dalam Quran surat Al-Masad ini, surat Abi Lahab, tabat yada Abi Lahab wa tab. Itu sudah pasti mereka masuk, sudah pasti Abu Lahab ini masuk neraka. Jadi nonton khilaf sama sekali tuh. Kalau Sayyid Hamzah ini masuk Islam sebelum terjadinya sebelum Fatu Mekah, tapi beliau ini menyembunyikan Islamnya sampai
Fathu Mekah baru ditampakkan. Ini kalau Sayyidina Hamzah, Sayyid Abbas, kalau Sayyidina Hamzah niki masuk Islam agak awal, dan beliau ini kan termasuk syahid dalam perang Uhud, orang yang meninggal syahid dalam perang Uhud yang dibunuh oleh budake sinten niki Abu Sufyan, ditombak sehingga beliau meninggal. Tapi bukan hanya niku mawon, kekejaman sinten istrine Abu Sufyan niku ngintun niku sampai beberapa sahabat ketika perang Uhud niku kan istilahnya dimutilasi, dibedah, termasuk paman Nabi niki. Makanya Nabi niki sangat sedih ketika ditinggal oleh Sayyid Hamzah. Nggih, bayangaken ki ambek paman iki ambek nggih sing bela Rasul, boten boten lari dari Rasul. Kemudian ketika dia niki meninggal, yang seharusnya orang perang niki meninggal nggih wis dijarno boten diutek-utek nggih. Tapi pada saat itu perutnya dibelah, hatinya diambil, terus dipangan. Jadi dengan tujuan untuk mengendorkan semangat Muslim salah satu ini. Tapi nggih oleh Allah bukan malah dikendorkan, malah lebih kuat malih. Niku Sayyid Hamzah, sampai saat ini kita bisa ziarah ketika teng Uhud. Teng Uhud kan ada kuburan beliau di sana, di Pakri dari zaman saat ini. Dan Sayyidina Hamzah ini satu rotokan, satu susuan, sama-sama menyusu kepada Suwaibah, lebih berumur, umurnya niki lebih 4 tahun dari Rasulullah. Mereka dia ini disebut sinten Asadullah, Asadu Rasulillah, meninggal di perang Uhud. Dalam satu riwayat dikatakan Sayyidina Hamzah niku sayyidus syuhada, khairus syuhada yaumil qiyamah Hamzah. Maksudnya adalah syuhada yang terbaik di antara umat Rasulullah. Sedangkan syuhada keseluruhan itu Nabiullah Yahya bin Zakaria. Tapi kalau di umat Rasul niku syahid sing paling nabi adalah Sayyidina Hamzah. Kemudian kalau Sayyidina Al-Abbas, kalau kita ini pernah membaca Abasa wa Tawalla misalkan, tapi bukan diambil dari Abasa wa Tawalla nih. Abasa wa Tawalla ini kan ada cerita nih, tentang orang yang buta. Namanya Abdullah bin Umi Maktum. Dia ini kepingin belajar kepada Rasulullah, mencari ilmu kepada Rasulullah. Cuma saatnya ini boten tepat. Dia ini belajar karena dia buta. Ini bukan salah, karena dia buta sehingga dia masuk ke tempat Rasul pada saat itu yang dia tidak mengetahui bahwa Rasul sedang sibuk mengurus beberapa pembesar orang Quraisy. Salah satunya Sayyidina Abbas yang pada saat itu belum masuk Islam. Niku karena tidak tahu, Abdullah bin Maktum minta alimni. Dia ini mengatakan, ya Allah, ya Rasulullah, ajarilah aku dengan apa yang Allah ajarkan kepadamu. Karena tidak tahu Rasul ini sedang sibuk untuk berdakwah, mengajak, berharap bahwa pembesar Quraisy ini akan masuk Islam. Sehingga Rasul ini merhatikan. Yang diperhatikan adalah pembesar-pembesar Quraisy termasuk Sayyidina Abbas tadi. Sehingga Rasulullah pada saat itu berpaling melebet dan beliau ini mboten ngereken Sayyidina Abdullah bin Umi Maktum. Terus turun surat Abasa wa Tawalla iku nggih. Asalane Abasa wa Tawalla ini kan Rasul jangan semacam niku, seandainya ada orang mencari ilmu, orang yang beriman lebih baik perhatikan orang tersebut, sedangkan orang yang tidak beriman niku belum tentu Rasul ini diberitahu bahwa dia akhirnya akan beriman atau tidak. Kenyataan kebanyakan mereka betul beriman, termasuk Abu Lahab, Abu Jahal dalam rombongan tersebut. Yang beriman Sayyidina Abbas niki, pamannya Rasulullah SAW. Kalau Sayyidina Abbas niki umurnya lebih
muda, meninggalnya setelah Rasulullah ya, umurnya lebih muda. Kemudian yang kita tahu paman yang ketiga adalah Abu Thalib, ayahnya Sayyidina Ali. Dia mengajari Rasul, yang mendidik Rasul mulai dari kecil sampai besar. Tapi kalau saya Abu Thalib ini boten beriman. Karena pada saat Rasul ini mengajak beliau beriman, dia kasarannya ini mengatakan kaum ini lebih dipentingkan. Ini menurut hadis sing sahih, beliau tidak beriman. Jadi meninggal dalam kondisi tidak beriman. Kemudian yang keempat, Abu Lahab. Kita tahu sendiri Abu Lahab kelakuan yang wong turun surat Al-Lahab. Mulai awal Rasul berdakwah mengajak secara terang-terangan umatnya, Abu Lahab sudah memusuhi beliau. Memusuhi Rasul, bukan hanya Rasul mau, umat-umatnya yang ikut beriman kepada Rasul pun disiksa oleh beliau. Bukan hanya Abu Lahab mau, bojo-bojo nih. Tentang surat Al-Lahab kan, wa mura'atuhu hammalatal hatab. Karena dia pada saat hidup niku pernah muncal-muncalaken kayu di jalan yang dilewati Rasulullah. Saking boten senengnya Rasul. Jadi di akhirat pun kalau Allah sudah dipastikan sebelum dia meninggal. Sebelum dia meninggal ini sudah dipastikan mlebu neraka. Soalnya surat Al-Masad tabat yada Abi Lahab, surat itu turunnya 10 tahun sebelum Abu Lahab ini mati. Jadi sudah pasti. Tapi meskipun sudah turun ayat kaya ngoten, dia pun tahu karena hati ini sudah tertutup, pikirannya boten nyambung, tetap dia tidak mau beriman. Istrine Ummu Jamil. Tapi Abu Lahab ini bukan Lahab dalam bahasa Arab ini artinya loncatan api ini gitu. Mulat-mulat geni. Tapi Abu Lahab ini kunyahnya Abu Lahab mulai dari bukan ketika memusuhi Nabi. Abu Lahab ini dipunyai Abu Lahab saking gandengnya wongi. Dia ini tampan terus wajahnya rotok merah. Kayak rotok merah kulitnya nih. Jadi kan seperti api. Jadi dijuluki Abu Lahab saking bersinarnya wajahnya seperti api kemerah-merahan. Jadi bukan karena penghuni neraka terus dijuluki Abu Lahab, tapi karena saking gantengnya. Tapi ngoten mungsuhi Rasulullah. Kematiannya pun kematian yang jelek. Kematiannya kan karena sakit. Kita pernah kula nate sing cilik niku diceritani wong kira si Abu Lahab ngeduk kuku, ngeduk lobang, kemudian tujuannya untuk menjebak Rasul tapi kenyataan Rasul boten terjebak, Abu Lahab yang jatuh ke jurang tersebut. Niku aslinya Abu Lahab bukan kaya ngoten. Abu Lahab iki meninggal setelah perang Badar. Setelah Abu Jahal iki mati di dalam perang Badar, Abu Lahab iki sakit-sakitan selama kira-kira niki seminggu. Dia sakit yang dijauhi oleh orang. Pokok sakit perut, di perutnya ini ada semacam nanah jatuh, ada lukanya. Kemudian dia ini meninggal. Meninggalnya pun karena penyakit yang dianggap oleh orang zaman tersebut itu penyakit yang jelek. Seandainya dicedhi niki iktikad mereka niki pasti terkena orang yang ngurus. Jadi kematiannya pun boten dikotok, gak ditusi, boten dia. Wonten satu riwayat ini mengatakan Abu Lahab diletakkan di kain, digawa nang gunung, diucalaken nang lubang, kemudian batu ditutup di atasnya. Jadi boten dikubur. Niku ada riwayat. Wonten sing riwayat langsung gali lubang dia dilemparkan dengan kayu, bukan dengan tangan, dilemparkan dengan kayu baru ditutup dengan batu. Ini bukan karena jeleknya Abu Lahab, jeleknya watak, jeleknya perilaku kepada Rasulullah, sangat-sangat memusuhinya kepada Rasul.
Dan yang pamannya Nabi itu Abu Lahab. Kalau Abu Jahal bukan pamannya Nabi. Umumnya kita ini kadang keliru. Kadang-kadang ini serupa antara Abu Lahab dan Abu Jahal. Abu Jahal niku nggih kunyai Abu Jahal bapake wong bodoh. Bapak bodoh kasarane kan ngoten, bapake anake wong bodoh. Niku dikunyai semacam itu karena Rasul yang mempunyai. Kalau niki Rasul yang memberi julukan. Karena nggih pikirannya niki mboten nyambung dengan kondisi di sekitarnya. Seandainya kondisi di sekitarnya niki jelas-jelas A misalkan, niki pikirannya akan nak B. Jadi cara anu disebut jahil, bodoh. Aku mati dalam ketika perang Badar kalau Abu Jahal. Tapi yang perlu kita perhatikan itu jangan sampai kita ini terpengaruh atau meniru orang-orang zaman saniki. Kalau ada orang jelek terus kemudian dinisbatkan kepada Abu Jahal. Orang jelek yang memakai jubah gamis seperti kula ngeten iki misalkan iki. Kemudian menurut dia ini orangnya jelek, menurut dia orangnya ini boten nabi, menurut dia menurut orang tersebut, kemudian dia langsung mengatakan, oh itu kelambine Abu Jahal, itu kelambine Abu Lahab, serbane Abu Jahal. Nggih boten wonten yang dipakai oleh orang zaman saiki, orang Islam, gamis semacam niki pakaian yang dipakai oleh Rasul juga. Jadi jangan menisbatkan kepada yang lain. Seandainya pakaian di zaman tersebut niku sama dengan yang dipakai Rasul, kita atau umat Islam yang lain ketika memakai aliran apapun aliran apapun, ketika mereka ingin memakai gamis, umumnya mereka niru Rasul, bukan niru Abu Jahal. Kalau kita ingin boten seneng dengan gerakan mereka, dengan tingkah laku mereka, jangan kita pakaian yang pakaian mereka niru Rasulullah misalkan, tapi kita sebut kelakuan kejelekannya. Karena tidak semua orang yang memakai jubah ngeten nggih wong apik. Tidak semua orang yang memakai celana juga orang jelek kan ngeten. Dan keseluruhan orang ini bedanya bukan dari segi pakaian, beda itu dari segi akidah. Jadi seperti orang yang memakai pakaian cingkrang misalnya. Aslinya cingkrang niki nggih kelakuane orang aswaja, orang NU. Asli nih akidah kita niku sunnah untuk kita pakaian tidak boleh sampai menyeret. Sarungan niku maksimal niku harus di mata kaki, tidak boleh lebih ke bawah dari mata kaki. Niku aswaja. Sunnah nggih sampai betis. Cingkrang ngoten. Niku asli sunnah. Jadi seandainya ada kelompok lain mereka niki senengane celana cingkrang, ya kalau kita niki menyalahkan mereka bukan dari segi celananya, bukan dari segi pakaian, tapi dari segi akidahnya. Jelas betul. Apa meneh jenggot betul saged kita damel patokan. Tiang boten Islam pun ya ada yang banyak jenggot. Nganti-nganti lek pernah lihat mungkin ada orang non muslim Kristen dia niki beto gambare Yesus yang mereka bawa zaman sandi. Niku kan ono jenggote. Kasarane lho nggih. Bahkan Rasulullah mau jenggote nggih sampai tebal. Jadi pun sampai kita ini menghina sesuatu yang tidak patut untuk kita hina. Kalau kita mboten seneng kelakuannya orang tersebut, ya kita katakan kelakuannya. Jangan apa yang dipakai, apa yang dilakukan, yang mana kelakuannya tersebut ini sesuai dengan sunnah Rasulullah misalkan. Rasulullah sendiri pun boten kaya Abu Sufyan yang pada saat itu kafir mau ketika dia ini bertemu dengan pembesar Romawi, yang mana pembesar tersebut niki jenenge Hirokla niki bertanya tentang Rasulullah meskipun dia niki masih kafir, niku lho mboten kersa koro teng Hirokla jujur sak jujur-jujure Rasul niki kelakuannya seperti niki mulai cilik gak tahu koro bener terus gitu. Padahal dia niki tidak beriman,
tapi mulutnya tetap mengatakan yang nah. Dia benci pada Rasul bukan karena kelakuan dia nih. Abu Sufyannya pada saat itu benci Rasul karena kelakuan, karena menyuruh meninggalkan apa yang dilakukan oleh nenek moyangnya, nyembah berhala. Jadi semacam itu. Karena kebanyakan orang zaman saat ini mengatakan ketika tidak cocok pada orang tertentu, tidak cocok pada orang yang nisbatnya kepada Arab misalkan, kemudian langsung dikatakan pengikuti Abu Lahab, pengikuti Abu Jahal, pakaiannya Abu Lahab, pakaiannya Abu Jahal. Jangan sampai kita menjadi atau mengikuti orang semacam itu dalam ucapannya, dalam ucapan yang tersebut. Betul saja. Kalau kita mengikuti yang lain, dia menganjurkan sholat, menganjurkan jujur, menganjurkan baca sholawat, bukan apa-apa diikuti. Tapi ketika dia mengatakan pakaiannya orang tersebut seperti Abu Lahab, seperti Abu Jahal misalkan, kata-kata yang tersebut itu jangan kita ikuti. Karena kembali lagi itu pakaian Rasul, bukan pakaian Abu Lahab. Kelakuan seseorang itu tidak bisa kita lihat dari pakaiannya. Kalau pakaian tetap kita katakan sunnah. Ada orang perempuan memakai cadar misalkan. Kalau kita betul memakai betul masalah. Tapi jangan kita menghina dari segi cadarnya. Kalau cadar ini cuma satu bentuk pakaian mau. Aslinya kan menutup wajah dengan berbagai macam pakaian. Kalau di zaman sekarang mungkin tambah masker, mungkin sakit, atau kalau istilah ini adalah cadar misalkan. Kalau kita tidak memakai itu bukan nomor-nomor, tapi jangan sampai mengatakan sing cadar teroris misalkan. Karena tidak semua orang yang bercadar teroris, tidak semua orang yang tidak memakai cadar juga bukan teroris. Kita tahu sendiri orang Eropa zaman sini teroris pun kebablasan, rojoy teroris. Indonesia dijajah berapa puluh tahun, berapa ratus tahun. Eropa, Afrika, Amerika, benua Amerika itu dijajah oleh orang Eropa. Australia itu kan dijajah dan penduduknya banyak yang dibunuh. Meskipun sampai zaman saat ini dengan tinggal itu Amerika dan Eropa masih ada rasis daerah berikut tentang kulit hitam, kulit putih bukan sebenarnya kulit hitam asalnya seandainya dipateni sekalipun kayak kalau mau sesuai menurut mereka gitu. Jadi kembali lagi karena mau bahas Abu Lahab, jangan sampai kita menjadi kelompok-kelompok yang menisbatkan apa yang dipakai oleh Rasul terus ditiru oleh umat Islam lain, kita nisbatkan pada Abu Lahab, Jahal. Kita kritisi kelakuan mereka, bukan pakaian yang meniru Rasul. Terus pamane Nabi yang kelima wonten jenenge Haris, Hajel, Abdul Ka'bah, Utsam, Biror, Qaidat, Makwam. Itu beberapa dari mereka ini meninggal ketika Rasul sebelum diangkat jadi Rasul. Beberapa mereka ada satu yang menangi Islam tapi bukan beriman. Cuma umum paman Rasul ini keseluruhannya meninggal ketika Rasul belum diangkat, ketika Rasul belum berumur 40 tahun. Kemudian ada paman bebeknya, bebek Rasul ini ada 6. Yang pertama ini Sofiyah, Zubair yang beriman niku hanya satu, karena niku oleh musonef ini disebut Sofiyah tidak hanya satu bebek yang disebut. Ada dua lagi ini khilaf ulama, ada yang menyatakan mereka ini beriman, ada pendapat lain menyatakan dua bebek Nabi yang niki tidak beriman, namanya Atikah kali Arwa. Itu ada khilaf. Tapi yang sahih Sayyidah Sofiyah niki, Sofiyah binti Abdul Muthalib niki yang jelas beriman kepada Rasul.
sak putra-putra beliau beriman kepada Rasul. Lewau Abu Lahab. Kita kembali malih kalau tambahi Abu Lahab niku selain paman Nabi, Abu Lahab juga apa niki istilahnya besane Nabi. Soalnya putri beliau Ummu Kulsum kali Sayyidah Ruqayyah niki pada awalnya menikah dengan putranya Abu Lahab. Kalau kita kenali kan Ummu Kulsum kali Ruqayyah niki menikah dengan Sayyidina Utsman bin Affan. Tapi awalnya mereka niki menikah dengan putranya Abu Lahab, namanya Utaibah kali Utbah. Jadi menikah dengan sepupu ni ayah paman sepupu gitu. Aku menikah. Kemudian karena Rasul niki menyatakan dakwah ngajak orang untuk hanya nyembah Allah, bapaknya mboten terima, sak ibuke Abu Lahab kali bojoe mboten terima, bilang kepada anak-anaknya yang menikah dengan putri Rasul asarannya itu tolakan, tiga kan menolak istri-istrinya tadi. Kemudian ditolak nih Ummu Kulsum kali Ruqayyah yang kemudian oleh Rasul dinikahkan kepada Sayyidina Utsman. Ruqayyah dulu kemudian meninggal, dinikahkan dengan Ummu Kulsum. Tapi ini meskipun Abu Lahab ini balik malih soalnya banyak sejarah tentang Abu Lahab ini meskipun dia orang yang memusuhi Rasul, tapi karena kegembiraannya beliau ketika Rasul ini lahir, kemudian budaknya yang menyusui Rasul itu juga dia merdekakan. Ini kan ada riwayat setiap hari Senin ini oleh Allah diringankan siksaannya, diringankan setiap hari Senin karena gembira dengan kelahiran Rasul. Itu kan biasanya ditambah ketika Maulid, dalil bahwa wong kafir mawon ketika seneng dengan kelahiran Rasul niki saged diringankan siksanya, apalagi kita yang jelas beriman kepada Allah, mengakui Rasulullah niki sebagai Rasulullah Allah, sebagai kekasih kita, terlebih lagi pasti insya Allah kita lebih selamat mati. Bahkan sama ngomong kita niku kali Rasul pun kita tetap diperhatikan sampai sampai ada riwayat orang yang terakhir dari umat Nabi dia beriman Rasul yang mengeluarkan. Ini barokah ngomongin barokah beriman kepada Rasul. Barokah beriman apalagi kalau kita tambahin dengan membaca sholawat misalkan itu lebih lagi. Qabla hijrah Nabi Isra min Makkatin lailan fi Qudsin yudra. Berikutnya ini membahas tentang Isra dan kira-kira yang perlu kita ketahui tentang keluarga Rasulullah SAW. Kita ini seandainya kenal paling tidak itu kita mengetahui Rasul punya 3 orang paman dan bibi yang masuk Islam, yaitu Sayyidina Hamzah, Sayyidina Abbas, dan Sayyidah Sofiyah. Itu bibi Nabi yang masuk Islam. Istrinya meskipun kita mboten hafal, tapi yang paling hafal kan mungkin Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah. Itu kalau putra-putra beliau, sebaiknya kita juga tahu, kita hafal juga. Sampai pemain bal-balan kalau tidak hafal, paling tidak di putra-putra beliau ini kita hafalkan. Mboten kata cuma 7 dan ini nama yang umum dipakai oleh masyarakat kita, umum dipakai oleh orang-orang kita. Abdullah, kemudian Qasim, yang pertama Qasim, kemudian Zainab, Ummu Kulsum, Ruqayyah, Fatimah, yang terakhir ini
dan Abdullah, atau istilah nama lain At-Thahir atau At-Thayyib. Sing terakhir Sayyid Ibrahim, putra beliau. Dan ya kita mungkin mau termasuk orang-orang yang dikenal oleh Rasulullah, mendapat syafaat Rasulullah. Mungkin para kita ini belajar atau menghafal nama-nama putra-putra beliau, kita termasuk orang-orang yang mendapat syafaat. Termasuk kita ini membaca maulid ini, misalkan membaca sholawat ini, mungkin para sangat kembali kepada kita ini diakui menjadi umat Rasul. Ketika meninggal pun kita tetap diberikan Rasul, di akhirat pun bisa berkumpul dengan Rasulullah SAW. Kita, keluarga kita juga keseluruhan. Allahu a'lam bishawab. Sangat bermanfaat dan kita hamba-hamba Allah yang lebih sempurna iman malih. Jadi Nabi Muhammad SAW Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa laqad asyhadu bi ma'rifatin al-awsal quluba al-jinn asydana. Amin. Anna alayhi ma sabil qawlu binna aw yakunu kanana. Lakin man fisarair qad da'a min sawfa rabbina wa hadana. Wa idza sajna bil mawaddati hauna fa'aiti faqina wa rajana. Bil wahidil ahadil ali ilahana. Dari wa habibihi wa sahbihi sayyidil qulub wujudi bihil ilah wa hana. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana bil musafa aqbalna ajib da'wana antarana ya dhufrana fi hadhihi dunya wa fi ukhrana. Aslih lana al-ahwala wa tadabbana wa la tu'akhid rabbi in akhtana wasluk bina fi nahji tahal mustafa thabbit ala qadamil habibi khutana. Arina bi fadli minka tal'ata ahmadin bil bahjatin ainul ridha tab'ana wa bihi fi kulli halin habbana wa hibala man wadda wa man walana wal muhsinina wa man ahba wa man ajaba nida'ana wa nawil huquqi wa taliban amsana wa hafidina wa sa'yan fi jam'ina nahnu baina yadayka anta tarana wa laqad rajawna fa haqqiq sublana wasma' fadlika ya samin du'ana wa surbina sunnata taha fi biqa'il wa mahkul man adana wa anzur ilaina wasbina ka'sanana wa syuhi wa afu ajilan wa rabbana wa qilana al-hajati wa ahsin fatmana indal mamat wa aslihat rabbana ya rabbi wajma'na wa ahbabna fi dhalika firdaus ya rajwana bil mustafa salli alaihi wa alihi ma harakat rihus sama subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun